Oke, Libra Mei 2022. Kita lihat. Taurus, the ruler is Venus. Affectionate, sensual, visual, loving, stubborn, agricultural, peaceful, art loving, and constant. Okay. Mungkin kamu dealing sama Taurus, atau kamu punya personal planet di Taurus. Oke, kalian punya Libra sama Taurus itu punya ruler yang sama, yaitu Venus. Magician, Emperor, Three of Swords, Two of Cups. Hermit, Four of Cups, Emperor, Nine of Wands. Ten of Cups. Okay, so the major energy is about you want to be happy. Mungkin beberapa dari kamu, you wish that you have a good marriage, you have a good partner. Libra is a sign of partnership. Venus is about love, about relationship, marriage. But aku ngelihat di sini, I don't know about your situation. Dalam artian kamu punya pasangan atau tidak, I don't know, but aku ngelihat di sini kamu sedang tidak baik-baik aja. Maybe some of you feel manipulated. Ya, beberapa dari kalian merasa termanipulasi oleh sesuatu atau seseorang. Dan pada akhirnya orang ini membuat kamu patah hati. Siapapun orang ini. Beberapa dari kalian berhubungan dengan orang yang cukup powerful, ya, powerful like
dominant, mungkin beberapa dari mereka punya jabatan, and kayak aku ngelihat di Nine of Swords ini kayak ada restriction. Aku nggak tahu ada restrictionsnya apa, tapi ada penghalang antara kamu dengan dia. Jadi kayak kamu nggak bisa terlalu dekat sama orang ini. Mungkin karena dia punya pasangan, mungkin karena status sosial kalian yang terlalu jauh. Apapun itu, intinya di sini ada restriction, ada wall di sini. And it makes you unhappy actually. Itu membuat kamu merasa rendah banget gitu. Dan itu membuat kamu merasa, kamu sebenarnya ada mungkin beberapa dari kamu ngerasa kayak I shouldn't be here. Gue harusnya nggak di sini. Which menurutku benar. Kalau pikiran kamu seperti itu benar. Tidak seharusnya kamu di situ gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga menganggap orang ini orang yang bisa mungkin like a good boyfriend or a good husband or whatever, but or a good partner ya. I mean like this is not gender wise. But yang aku rasain di sini, kamu tidak happy dengan hubungan ini sebetulnya. Apapun alasannya ya, you're not happy. Maybe you're dealing with someone yang tadi aku bilang strata sosialnya terlalu jauh, atau dia punya pasangan. Jadi kamu tuh seakan-akan ya kamu bisa jadi orang ketiga, atau kamu cuman orang yang ada sekarang tapi tidak untuk selamanya. Kasarnya seperti itu. You're not in a position that you can have a long-term relationship with this person. Aku ngerasa this emperor itu orang yang sama. So emperor and emperor. So I think this is too, the energy is too strong. Aku nggak tahu kenapa kamu memilih dia. But if I dare to say, this person is not a good choice. But eventually orang ini sebenarnya yang dalam tanda kutip membuka jalan. Adanya orang ini membuka jalan kamu untuk self reflection. The Hermit. Oke. Membuka diri kamu untuk merefleksikan diri. Sebenarnya apa yang selama ini kamu manifestasikan? Kenapa kamu ketemu sama orang ini? Kita tanpa harus dengan sengaja memanifestasi. Manifestation itu every second juga bekerja. Jadi ya tergantung state-nya kita di mana. You're manifesting things into your life. Either you realize it, conscious about it, or unconscious about it. Mau conscious atau unconscious, dua-duanya kamu manifestasi kok. Satu bedanya kamu secara sadar memanifestasi, satu lagi secara tidak sadar kamu memanifestasi. Manifestasi itu jalan terus. Tinggal sadar atau nggak sadar aja. Makanya orang-orang yang masih di dalam unconscious mind, they live in their unconscious mind, ya mereka akan terus menarik orang-orang yang nggak baik buat mereka. Karena energinya tetap menarik, nggak ada yang stop. Di dunia ini semuanya berjalan terus, nggak ada yang stop. Bedanya kamu mau menariknya dengan sadar atau tidak sadar. So actually you're manifesting something into your life. Dan ini yang perlu kamu sadari. Hermit is about contemplation. Kalau dalam Islam itu bertafakur. Memahami kenapa ini semua terjadi. Kenapa universe mengirimkan orang-orang ini ke dalam kehidupan kamu. Why? That's the biggest question mark that you need to answer. Kalau kamu tidak mampu menjawabnya sendiri, belajar sama orang yang bisa bimbing kamu, bisa ngasih tahu kamu kenapa kamu ada di situasi seperti itu. Apa yang salah? Kita hidup itu mencari arti loh. Arti dari apa yang kita jalanin itu. Tinggal kamu mau jalani hidup kamu dengan sadar, apa kamu menjalani hidup kamu dengan tidak sadar. Makanya aku kenapa selalu ngomongin tentang self-awareness. Be conscious, sadar gitu. Jadi kamu juga sadar apa yang kamu manifestasiin itu kamu sadar gitu loh. Dan di sini Four of Cups.
jelas banget buat aku, ini orang yang discontent, orang yang tidak happy dengan hidupnya, tidak happy dengan apa yang terjadi dalam hidupnya. Three of Swords, as you know, kalau kamu sering nonton tarot, kamu pasti tahu Three of Swords itu apa. Hurt, pain, disappointment. Dan bisa jadi ini ada orang ketiga di antara kalian ini semua. Yang tadi aku bilang bisa jadi orang ini juga sudah punya pasangan. But maybe you just need companion sebetulnya. Yang kamu inginkan tuh ini. Healing, dapat happiness, punya pasangan yang mutual. Ya, kamu bisa bahagia dengan orang itu. Tapi kenapa kamu menarik yang begini? Right? Nine of Wands itu yang tadi aku bilang tentang restriction. Ada wall di antara kalian berdua itu ada tembok gitu. Mungkin beberapa dari kalian sudah sadar, tapi beberapa dari kalian masih kekeh dengan bicara koneksinya kuat lah, dengan bicara gue masih cinta, whatever it is, but it's only you know you're happy or not. Aku nggak bisa bilang, orang lain nggak bisa bilang. Yang bisa bilang kamu itu happy atau tidak, sejujur-jujurnya itu cuma kamu. But in these cards, aku ngelihat ini dua, you're not happy. Maybe I'm wrong, I don't know. But the cards telling me you're not happy. Tinggal kamu mau merubah dinamika hidup kamu yang seperti ini menjadi ini, atau kamu masih mau di situ. It's up to you. Tuhan gak maksa kamu harus berubah, tapi Tuhan akan senang kalau kamu berubah. Karena itu untuk kebaikan dirimu sendiri. Karena kamu yang nikmatin hasilnya, Tuhan nggak nikmatin hasilnya. Okay, so apa yang aku lihat di sini, ini bicara tentang truthfulness, kesadaran, kejujuran kamu kepada dirimu sendiri. Dan dari semua kartu ini, yang paling benar-benar aku point out itu the Hermit ini. It's time for you to contemplate. It's time for you to have a self-reflection. It's time. Okay, mau sampai kapan kamu ada di situasi yang unhappy? It's a choice. Happiness is a choice loh. Kebahagiaan itu pilihan. Kesengsaraan juga pilihan sih. Masih mau sengsara terus atau tidak? Kalau tidak, berarti kamu harus melakukan perubahan ya? Karena energimu masih ada di situ. Okay, so kita lihat ke depannya lagi gimana. What you have to do maybe, I don't know. We'll see. Kita lihat di readingan lanjutannya yang kamu bisa akses di membership. Yang belum member, kalian bisa membership dulu. Klik join atau gabung di sebelahnya subscribe. Okay, so guys, thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Bye.